أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين صدق الله العظيم. Alif Lam Ra. Inilah ayat-ayat Al-Quran yang penuh hikmah. Pantaskah manusia menjadi heran bahwa kami memberi wahyu kepada seorang laki-laki di antara mereka? Berilah peringatan kepada manusia dan gembirakanlah orang-orang beriman bahwa mereka mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Tuhan. Orang-orang kafir berkata, orang ini Muhammad benar-benar pesihir. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya dan Dialah yang Maha Agung. Surat 10 namanya surat Yunus ayat 1 dan ayat 2. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin, bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah. Alhamdulillah kami berada di BCA di Pak Sunarno yang berada di Kota Baru, Ndriyorejo, Gresik, untuk menyapa diri kita, keluarga besar kita, dan seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat untuk senantiasa mencintai Al-Quranul Karim dengan cara membacanya, menghafalnya, melihat maknanya, mengamalkan isi kandungannya, dan mendakwahkannya. Mudah-mudahan dengan wasilah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan kita semuanya mampu untuk selalu berhaqqa tilawatih, berhaqqa tuqatih, dan berhaqqa jihadih. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semuanya. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan kegiatan-kegiatan di bulan Syawal ini ada halal bihalal, ada kegiatan-kegiatan yang lainnya. Mudah-mudahan kesemuanya menyebabkan
iman dan takwa kita tetap subur, tetap naik dengan cara kita mengikuti apa yang telah disampaikan oleh para nabi dan rasul, yang telah dicontohkannya, yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga iman dan takwa kita akan naik terus. Mudah-mudahan kita mampu dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu doa kita, Allahumma hdina siratal mustaqim siratal anbiya'i wal mursalin. Marilah kita senantiasa melihat makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang berada di dalam dunia ini, yang telah Allah ciptakan, bumi dan isinya, langit dan isinya, dan juga ada umat malaikat, ada umat jin, ada umat binatang, ada umat tetumbuhan, dan ada umat manusia. Kita ini semuanya. Jadi marilah kita melihat keimanan mereka. Ada yang imannya tidak naik dan tidak turun, yaitu para malaikat-malaikat Allah. Dan ada yang imannya turun terus, tidak pernah naik, yang namanya golongan iblis, golongan setan, yang terdiri dari golongan jin, setan jin dan setan manusia. Ini imannya turun, tidak pernah naik. Oleh karena itu marilah kita dengan amal soleh, dengan amal jariah, dengan senantiasa memperkokoh belajar ilmu. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat, yang akhirnya mampu untuk memotivasi diri kita menjadi pribadi-pribadi yang soleh solihah. Mudah-mudahan iman dan takwa kita akan naik terus. Mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kajian kita di surat 10, namanya surat Yunus ayat 1. Lihat arti alif lam ra pada keterangan tentang Fawatihus Suwar pada jilid pertama. Jadi nanti bisa dilihat ada huruf-huruf hijaiyah yang ada di permulaan surat, ya, ada di surat Al-Baqarah dan surat-surat yang lain, dan ini semuanya adalah merupakan ayat-ayat yang harus kita fahami. Jadi ada ayat-ayat yang muhkamat, ada ayat-ayat yang mutasyabihat. Marilah kita belajar sehingga mudah-mudahan dengan ayat-ayat ini kita semakin cinta dengan Al-Qur'anul Karim. Misalnya di surat Al-Fatihah, bahwa surat Al-Fatihah itu surat ke-1, ayatnya ada 7. Jadi ini adalah induknya Al-Quran. Jadi seluruh surat-surat dari Al-Baqarah surat kedua sampai surat 114 ini menginduk di surat ke-1 yang namanya surat Al-Fatihah atau Ummul Kitab, ya, atau Ummul Quran. Jadi kita harus belajar. Kadang-kadang kita belajar dari yang paling sedikit, kemudian pertengahan, dan belajar secara banyak. Mari kita olah
cara belajar kita. Dan nanti lihat di surat 84, namanya surat Al-Insyiqaq, ayatnya 19. Allah mengajarkan kita semuanya, baik ilmu, baik tahapan kehidupan ini tentunya dengan tahapan-tahapan yang ada. Mudah-mudahan tahapan-tahapan ini, misalnya KB, TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, ini semuanya menjadi lambang kehidupan kita. Kita juga dari bayi, kanak-kanak, remaja, dewasa, tua, yang akhirnya kita pun akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga marilah kita belajar fitri, sehingga kita datang dalam keadaan fitri dan hidup ini untuk menjaga fitri itu, dan mudah-mudahan pada saat kita kembali dalam keadaan fitri. Lihat di surat 30 ayatnya 30 sampai ayat 60. Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan bahwa ayat-ayat yang dibaca ini adalah ayat-ayat yang tinggi nilainya, tersusun rapi, lagi kokoh, baik lafaz maupun maknanya, berisi petunjuk bagi orang-orang yang mau mengikutinya. Jadi orang-orang yang mau mengikuti petunjuk Al-Quran ini, mereka akan masuk ke dalam surga nanti berombongan. Lihat di surat Az-Zumar ayat 73 sampai 75. Tapi mereka yang tidak mau mempergunakan Al-Quran ini sebagai petunjuk dalam hidupnya, sehingga ia tersesat dan menyesatkan, maka dia akan masuk ke dalam neraka juga berombongan. Surat Az-Zumar ayat 71 sampai 72. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dalik. Dari ayat-ayat ini tersusun surat-surat itu, disusun Al-Quran. Pada firman-Nya yang lain adalah menjelaskan sifat ayat Al-Quran. Allah berfirman, Alif Lam Ra, kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Alif Lam Ra, inilah kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi, kemudian dijelaskan secara terperinci, yang diturunkan dari sisi Allah yang maha bijaksana, maha teliti. Surat Hud ayat 1. Jadi kita ingat bahwa Al-Quran itu 114 surat, 6.236 ayat. Kemudian isinya secara garis besar adalah asimqi. Apakah itu? A, ada akidah, ada syariah, ada ibadah, ada muamalah, ada kisah-kisah, dan berbagai macam ilmu. Ini semua bersumber dari Al-Quranul Karim. Oleh karena itu marilah kita belajar ayat-ayat yang tersurat di dalam Al-Quran dan ayat-ayat yang tersirat di jagat raya ini, sehingga bisa menumbuh kembangkan subur iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Dari susunan ayat ini dipahami bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan manusia agar mengetahui, mempelajari, dan mengingat ayat-ayat yang menjadi petunjuk itu agar dapat difahami dan diamalkan. Jadi semuanya perlu untuk mengetahui. Supaya mengetahui harus mempelajari dan juga harus mengingat dan harus diamalkan, dipahami, didakwahkan, ini semuanya agar Al-Quran ini menjadi sahabat kita, sehingga kita bersama Al-Quran hidup kita, nanti mati kita juga bersama Al-Quran,
di barzah bersama Al-Quran, dibangkitkan bersama Al-Quran, bahkan kita nanti ya melewati Siratal Mustaqim itu, ya jembatan yang panjang yang menghubungkan antara surga dan neraka. Mudah-mudahan dengan syafaat Al-Quran kita bisa masuk ke dalam surga. Amin ya robbal alamin. Kita lanjutkan ayat yang kedua dari surat Yunus ini. Sebab nuzul, Ibnu Abbas radhiyallahu an menyatakan bahwa ketika Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaihi, sebagai seorang rasul, orang-orang kafir mengingkarinya dan mengatakan Allah jauh lebih mulia dari mengangkat manusia menjadi rasulnya seperti Muhammad. Maka turunlah ayat ini. Orang-orang kafir Mekah khususnya dan semua orang-orang kafir pada umumnya heran dan tercengang mengapa wahyu itu diturunkan kepada seorang manusia biasa seperti Muhammad, bahkan kepada seorang yatim, tidak kepada seorang yang terpandang di antara mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan dengan ayat ini bahwa keheranan mereka itulah yang mengherankan. Jadi ada orang itu heran, justru dia sendiri yang heran, aneh tapi nyata, nyata tapi aneh, tapi anehnya tidak genah. Inilah perilaku orang-orang kafir di zaman dahulu dan zaman sekarang. Suka tercengang, suka heran, tapi dia tidak mau mencintai Al-Quran. Ini namanya aneh tapi nyata. Mengapa mereka harus tercengang bahwa Allah telah menurunkan Al-Quran kepada manusia biasa mengenai siapa yang pantas dan yang sanggup menyampaikan agama Allah kepada seluruh manusia? Hanyalah Allah sendirilah yang paling mengetahuinya. Jadi semuanya Allah. Kalau Allah sudah memilih, Allah menentukan, ya jadi, ya jadilah. Jadi jangan sampai kita ini heran tapi tidak berdasarkan ya akal yang sehat, tidak berdasarkan ilmu, yang akhirnya malah bukannya beriman tapi malah menentang Al-Quran itu, menentang Allah, menentang Islam, menentang Rasul, yang akhirnya jadi penghuni-penghuni neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dalik. Kekayaan, kekuasaan, kedudukan dan kepandaian semata belum tentu dapat dijadikan sebagai alasan untuk mengangkat seseorang menjadi nabi dan rasul. Jadi tidak boleh manusia ini membanggakan kekayaannya, ya, kedudukannya, kekuasaannya, kepandaiannya, tapi kalau tidak terpilih, ya tidak bisa dipilih. Jadi semuanya ini lihat nanti di surat Ali Imran ayat 26, ya. Kedudukan pangkat ini apakah bisa menyebabkan dia menjadi manusia mulia, ataukah sebaliknya justru pangkat dan jabatan menjadikan dia menjadi orang yang hina? Ini tentunya berkaitan dengan iman dan takwanya. Bila iman dan takwa selalu, maka kemuliaan akan didapatkannya. Tapi jika iman dan takwanya ditinggal, maka dia akan menjadi manusia terhina, bahkan lebih hina dari binatang ternak. Nanti lihat di surat Al-A'raf mulai 172 sampai 179, dan solutifnya akan menjadi manusia mulia di Al-A'raf 180 sampai 181. Sesungguhnya sikap mereka seperti ini terhadap Rasul yang diutus Allah
Terdapat pula pada manusia-manusia yang terdahulu kepada para rasul yang telah diutus kepada mereka, sebagaimana tersebut dalam firman Allah Subhanahu wa taala, awa'ajibtum an ja'akum dzikrum mir rabbikum ala rajulim minkum liyundirakum walitattaqu wala'allakum turhamun. Dan herankah kamu bahwa ada peringatan yang datang dari Tuhanmu melalui seorang laki-laki dari kalanganmu sendiri untuk memberi peringatan kepadamu dan agar kamu bertakwa sehingga kamu mendapat rahmat. Surat Al-A'raf ayat 63. Jadi marilah kita cintai para nabi dan rasul, ya, umat-umat yang taat kepada nabi dan rasul, yang taat kepada Allah, taat kepada Islam. Marilah kita cintai mereka, karena dengan mencintai mereka kita bisa mengikuti langkah-langkah baik mereka. Sikap mereka yang demikian itu adalah karena rasa dengki yang telah terpendam dalam hati mereka. Loh, tapi kalau malah memusuhi para nabi, para rasul dibenci, umat-umatnya dibenci, para kiai, para ustadz, para habaib umat Islam dibenci, maka itu adalah namanya dengki. Dengki itu di dalam Al-Quran namanya ghil, surat 59 ayat 10. Ada iri, hati dengki itu bisa hilang kalau dia dilawan oleh yang namanya fitri. Ya, oleh karena itu marilah kita belajar Idul Fitri dan iri dengki akan lari. Apapun bukti yang dikemukakan, mereka tidak akan beriman sehingga Allah menurunkan adab kepada mereka. Allah berfirman, "Walau ja'alnahu malakal laja'alnahu rajulan walalabasna alaihim ma yalbisun walaqadis tuhzi'a birusulim min qablika fahaqa billadzina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un." Dan sekiranya Rasul itu kami jadikan dari malaikat, pastilah kami jadikan dia berwujud laki-laki. Dan dengan demikian pasti kami akan menjadikan mereka tetap ragu sebagaimana kini mereka ragu. Dan sungguh beberapa Rasul sebelum engkau Muhammad telah diperolok-olokkan sehingga turunlah azab kepada orang-orang yang mencemoohkan itu sebagai balasan olok-olokan mereka. Surat Al-An'am ayat 9-10. Jadi kalau suka olok-olok, suka menghina para nabi dan rasul, umat Islam dihina, maka hati-hati adab Allah akan diturunkan. Zaman dahulu, di zaman Nabi Musa alaihi salam, ya, orang-orang mudanya yang suka mengolok-olok menentang para nabi dan rasul dijadikan seperti kera. Yang tua yang suka mengolok-olok dijadikan seperti babi. Nah, inilah ya pelajaran yang berharga untuk umat-umat sekarang. Jangan sampai nanti wujudnya manusia tapi perbuatannya kayak binatang kera dan babi, naudzubillah summa naudzubillah min dalik. Allah menerangkan tugas utama dari seorang rasul itu, mari kita ingat-ingat dan mari kita tiru. 1. Memberikan peringatan kepada manusia dan menerangkan kepada mereka tentang keesaan Allah, adanya hari kebangkitan dan hari pembalasan, adanya hukuman dari Allah bagi semua orang yang tidak mengikuti agamanya, ketentuan-ketentuan, perintah-perintah, larangan-larangan Allah dan sebagainya. Mari perintah-perintahnya kita taati dan mari larangan-larangannya kita jauhi. Yang kedua,
memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman yang mengikuti seruan Rasul bahwa mereka memperoleh pahala yang besar dari Allah karena telah melakukan perbuatan-perbuatan yang benar dan terpuji. Setelah orang-orang Arab melihat pengaruh Al-Quran yang amat besar pada jiwa dan hati orang-orang yang beriman serta kehidupan mereka, maka mereka mengatakan bahwa Muhammad adalah seorang tukang sihir. Inilah aneh tapi nyata. Seorang nabi dan rasul dikatakan seperti orang yang kena sihir. Ini orang aneh-aneh tapi dia tidak merasa aneh. Ini namanya orang yang harus disadarkan, ya, diwaraskan, jangan sampai ya berbuat yang maksiat, berbuat yang dosa malah jingkrak-jingkrak, malah suka-suka, senyum-senyum. Mestinya harus nangis, ya. Jika kita berbuat baik, maka kita harus bersyukur dan berbahagialah. Nek berbuat yang buruk, jangan malah ketawa-ketawa, mestinya harus bertobat dan menangis. Maka mereka mengatakan bahwa Muhammad adalah seorang tukang sihir dan Al-Quran itu adalah sihir. Nah, ini namanya orang yang tidak waras itu begitu, ya. Naudzubillah summa naudzubillah min dalik. Mereka menanamkan Al-Quran sihir karena kuatnya pengaruh Al-Quran pada hati orang-orang yang beriman hampir sama besarnya dengan sihir yang dapat memisahkan antara dua orang yang dahulunya bersaudara, antara seorang dengan bapak, ibu, istri, dan anak-anaknya. Karena sangat cinta kepada Allah dan Rasul-Nya, seolah-olah cinta kasih mereka berkurang kepada anak-anak, istri, dan sebagainya. Inilah pendapat orang-orang yang tidak waras itu begitu. Mestinya justru kita mencintai Al-Quran, kita akan cinta kepada Allah, cinta kepada suami, istri, anak, dan cucu kita. Orang-orang yang beriman yakin bahwa Al-Quran itu bukan sihir, bukan pula sesuatu yang dapat dijadikan guna-guna, tetapi merupakan kumpulan dari petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menerangkan hal-hal yang berhubungan dengan beriman, pokok-pokok hukum akhlak, perbuatan yang baik yang diridhoi Allah, cara-cara membersihkan jasmani dan rohani dari segala macam najis, berisi seruan kepada kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih, adalah Rasul Allah yang menyampaikan dan mengajarkan Al-Quran kepada manusia. Al-Quran itu juga merupakan nikmat dan mukjizat bagi Nabi Muhammad SAW untuk menguatkan kerasulannya. Karena kaum muslimin, kaum muslimat sangat merasakan faedah dan petunjuk ayat-ayat Al-Quran bagi dirinya dan kebenaran semua yang tersebut di dalamnya. Oleh karena itu mereka mengikuti dengan sepenuh hati, mengikuti semua petunjuk yang sangat berbeda dengan petunjuk kemusyrikan, mencontohkan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbeda dengan akhlak nenek moyang mereka, mengikuti adat kebiasaan Nabi yang berbeda dengan adat kebiasaan nenek moyang mereka. Mereka juga lebih mencintai orang-orang yang beriman dari orang lain, sekalipun orang lain itu adalah ibu bapaknya dan sebagainya. Dengan demikian orang-orang kafir menganggap bahwa orang yang beriman telah kena sihir oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mereka menganggap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, sebagai tukang sihir. Inilah anggapan yang nyeleneh yang dikenal dengan zaman jahiliyah, zaman bodoh. Jadi akan terkenang sampai akhir zaman nanti bahwa orang bodoh itu adalah bodoh. Jadi makanya kalau menjadi orang bodoh, ya mengakulah menjadi orang bodoh sehingga bisa dipintarkan. Tapi kalau menjadi orang bodoh tapi mengaku sebagai orang pinter, ini juga
repot. Jadi makanya marilah kita belajar kalau jadi orang pintar ya dipertahankan kepintarannya itu untuk dirinya, untuk keluarga besarnya dan untuk umat Islam, untuk kita bagi berderma dengan ilmu, berderma dengan harta benda kita. Mudah-mudahan kajian kita ini bermanfaat untuk menyelamatkan kita selamat dunia sampai akhirat nanti dengan ridho Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita mencintai Al-Qur'anul Karim ini. Amin. Ya Rabbal Alamin, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah yang Maha Rahman, Ya Allah yang Maha Rahim, doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum muslimin, kaum muslimat yang masih hidup, berikanlah kepada kami panjang umur, bil barokah wa bi taatillah sihah wal afiyah, wafatkan kelak kami dalam keadaan husnul khotimah, amin ya rabbal alamin. Ya Allah yang Maha Rahman, Ya Allah yang Maha Rahim, doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum mukminin, kaum mukminat yang sudah wafat, wabil khusus ayah dan ibunda kami dan seluruh guru-guru kami dan seluruh keluarga besar BCA di Pak Sunarno yang sudah wafat meninggalkan kami dalam keadaan beriman. Sahabat-sahabat kami di Lembaga Pendidikan Al-Falah Surabaya, semua ustadz-ustadzahnya, juga siswa-siswi kami dan bapak ibu wali murid yang sudah wafat dalam keadaan beriman, juga semua presiden kami, para menteri kami, dan seluruh para pahlawan-pahlawan kami, dan seluruh warga bumi ini yang sudah wafat dalam keadaan beriman. Doa-doa kami senantiasa untuknya. Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah wan ni'mah wal jannah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.